Alright everyone, so let's continue our lesson. Jadi selamat datang kembali teman-teman dan hari ini kita akan mempelajari kelas kata baru ya, namanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah sebelumnya kita sudah mempelajari 3 kelas kata di bab pertama ya, yaitu kata benda atau noun dan kata ganti atau pronoun yang fungsinya mereka sebagai subjek dan juga kata kerja atau verb yang fungsinya sebagai predikat. Oke? Nah, jadi kita review sedikit materi sebelum-sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat atau sentence yang mana wajib memiliki subjek dan juga predikat. Subjek dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, lebih tepatnya subject pronoun ya. Nah, sedangkan untuk predikat itu dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, tapi saya menghindari penyebutan subject verb. Kenapa? Karena tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat, ya. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat hanyalah verb one atau verb SES, kalau nggak gitu verb 2, dan juga auxiliary verb, teman-teman. Sedangkan untuk verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, untuk contoh penerapan materi ini, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat, di situ ada is, subjeknya yang belum ada ya. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan subjek saja. So, the right answer to this question is alpha. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca ya, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi kalsium itu ada di tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral apapun yang lain seperti itu. Nah, yang Bravo kenapa salah? Karena di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie di situ ada which. Kemarin kita belajar kalau teman-teman menemukan ada 5W1H atau kata tanya ya di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya, teman-teman. Tapi itu adalah conjunction atau kata hubung. Dan conjunction itu tidak bisa dipakai di dalam kalimat kalau subjek dan predikatnya hanya satu. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi nanti jadi pemborosan. Oke. Sedangkan kita hanya butuh subjek saja. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja, berarti di sini kita harus carikan kata kerja sebagai predikat. Nah, subjeknya adalah the capacity. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Otomatis jawabannya yang Bravo ya, karena dia adalah verb SES. Sedangkan yang alpha tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlina, memang ada predikat, tapi ada kata hubung. Kita tidak butuh kata hubung kalau subjek dan predikat di dalam kalimat cuma satu, karena nanti informasinya tidak lengkap jadinya, teman-teman. Atau kalau diartikan nggak selesai, seperti itu. Kalau yang delta, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya juga sama, tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi kemampuan atau kapasitas untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di dalam soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah hati-hati. Kalau teman-teman menemukan ada kata di tengah-tengah kalimat kok diawali dengan huruf besar, berarti itu nama, teman-teman. Dan nama itu dianggap sebagai kata benda, ya. Jadi act di sini adalah kata benda, artinya akte seperti itu. Nah, di situ tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya the Sherman Antitrust Act itu. Nah, fix kita hanya butuh predikat saja. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Gitu ya. Nah, kenapa Bravo tidak bisa? Karena ada preposisi diikuti kata benda. Dia akan berubah menjadi kata keterangan, teman-teman. Ya, jadi preposisi salah satunya in itu fungsinya merubah objek setelahnya atau kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, kita akan belajar preposisi lebih dalam di hari ketujuh nanti, gitu ya. Nah, intinya di kalimat ini kita tidak butuh keterangan, kita butuhnya predikat. Kalau yang Charlie ada verb ing, teman-teman. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa. Sama yang Delta itu juga verb ing, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890, itu apa ya teman-teman? Sah gitu ya, menjadi sah pas itu. Hampir dengan telak atau dengan bulat melalui Kongres Amerika Serikat.
Kemudian contoh keempat, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada sama sekali kata kerja, berarti di sini kita butuh predikat, dan predikat itu nggak boleh dipisah satu koma dengan subjek. Otomatis di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Ya, jadi penggunaan koma di dalam kalimat itu salah satunya adalah memisahkan atau apa ya? Ya intinya membatasi gitu ya informasi tambahan dengan informasi inti atau informasi pokok. Nah, sedangkan subjek predikat itu informasi inti atau informasi pokok, teman-teman. Yang mana harus ada di dalam kalimat. Kalau dipisah sama satu koma tidak boleh. Tapi kalau lebih dari satu malah nggak apa-apa. Misalnya dipisah sama dua koma atau tiga koma itu malah nggak apa-apa subjek predikat. Gitu ya. Itu nanti informasi yang diapit oleh dua koma atau lebih disebutnya apositif atau informasi tambahan seperti itu. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan subjek predikat ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo nggak bisa karena di situ memang ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Oke? Apalagi ketambahan conjunction lagi. Sorry teman-teman. Maaf, kepencet ya. Apalagi di situ ketambahan conjunction. Nah, nggak bisa kita masukkan conjunction kalau subjeknya cuma satu, apalagi nggak ada predikat di kalimatnya. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu, teman-teman. Nah, kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangan bulan. Contoh yang terakhir, teman-teman. Sebentar. Nah, caranya sama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, is delayed. Subjeknya adalah each object. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi ya. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek dan predikatnya sudah ada. Nah, kalau kita lihat yang alpha, itu verb SES. Verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double. Gitu ya. Yang Bravo juga sama. Ada predikat lagi, ada subjek lagi. Nanti subjek predikatnya, sorry teman-teman. Nah, jadi ada subjek predikat lagi nanti double ya. Nah, kalau yang Charlie, nah kemungkinan yang Charlie malah bisa ini. Ya, karena dia verb ing tanpa auxiliary sebelumnya bukan predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat ya. Kita tahan dulu. Kalau yang delta verb 1 itu predikat untuk subjek jamak. Sedangkan subjeknya di situ tunggal, kita juga tidak butuh predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is dealt with electrical charges. Kak nomor 5 sangat bingung. Nah, bingungnya di mana, Miss Natasha? Mungkin bisa disampaikan nih, supaya kita bisa membantu. Silakan. Gimana? Bingungnya di bagian mana, Miss Natasha? Kan tadi sudah saya jelaskan ya, karena di kalimat ini sudah ada predikat yaitu is delayed auxiliary verb, ya kan? Nah, sedangkan yang alpha, bravo, dan delta itu ada predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti predikatnya pemborosan. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi di dalam soalnya. Seperti itu. Sebenarnya tadi kurang dengar Kak pas awal itu kenapa bisa jadi verb ing. Oh, maksudnya jadi verb ing kan gini teman-teman. Di hari pertama kemarin kan kita sudah belajar ya, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat dan ada juga yang tidak bisa jadi predikat dalam bahasa Inggris. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu adalah verb satu, kalau nggak gitu verb SES, gitu ya. Kalau nggak gitu verb 2, ini untuk lampau, atau auxiliary verb, teman-teman. Oke? Nah, ada juga kata kerja di dalam bahasa Inggris itu, tapi dia bukan predikat. Gitu ya, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Nah, di soal kita sudah punya predikat, yaitu is delayed, bentuknya auxiliary verb. Oke, kemudian subjeknya sudah ada juga, yaitu each object.
Bentuknya kata benda ditambahkan dengan kata sifat. Jadi kata benda itu di subjek boleh ditambahi kata sifat sebelumnya. Itu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Boleh nggak kita masukkan yang alfa lagi? Yang alfa itu kan verb SIS. Dan verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Kan nggak boleh ya, karena nanti predikatnya double. Kalau diartikan nanti jadinya seperti ini. Misalkan kita masukkan yang alfa ya, teman-teman. Setiap benda memasuki medan magnetnya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Kalau dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bermasalah, teman-teman. Maksudnya nggak kelihatan anehnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti pasti teman-teman akan mendapatkan sense, iya kayaknya aneh gitu. Karena ada dua predikatnya. Jadi setiap benda ini memasuki medan magnetnya Jupiter atau dibanjiri aliran listrik. Inti dari informasi ini kan harus kan harus salah satu aja teman-teman, gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa karena alasannya predikatnya nanti double pemborosan predikat. Bravo juga sama, ada subjek lagi malahan. Ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nggak bisa teman-teman. Ya, sebenarnya di dalam kalimat itu ada lebih dari satu subjek predikat boleh, tapi ada syaratnya, yaitu kita akan membutuhkan conjunction atau kata hubung. Nah, tapi di dalam kalimat ini atau di dalam soal ini tidak ada sama sekali kata hubung, pilihan Bravo juga tidak ada kata hubung. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha. Bedanya dia adalah verb 1, teman-teman. Nah, verb 1 atau verb SIS itu predikat. Bedanya adalah subjek yang menggunakannya. Kalau subjeknya tunggal seperti ini atau satu ya, kan each object itu kan masing-masing benda. Nah, masing-masing itu berarti kan satu satu teman satuan gitu ya. Nah, maka pakainya harusnya maka pakainya harusnya pakainya verb SIS bukan verb satu. Itu alasan yang delta kenapa salah. Yang kedua, di dalam kalimat ini sudah ada predikat. Kita tidak butuh predikat lagi, ya kan, teman-teman? Verb 1 itu fungsinya jadi predikat. Nah, otomatis yang delta tidak bisa. Nah, satu-satunya jawaban berarti yang Charlie. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat? Dan juga Miss Nurdila juga? Atau Mister Fami? Gimana? Ada yang masih bingung lagi dengan contoh kelima ini? Jadi yang Alpha, Bravo, sama Delta itu kita nggak bisa masukkan karena predikatnya nanti double, teman-teman. Sedangkan yang Charlie itu kan bukan predikat. Secara tips gitu ya, secara trik dan strateginya, cara mengerjakannya seperti itu. Nah, tapi kalau pertanyaannya kenapa, maka kita artikan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, kalau diartikan seperti ini. Setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, berarti tetap pakai eliminasi subjek predikat ya Kak? Itu pasti teman-teman. Kenapa kok kita wajib mencari subjek predikat di dalam soal? Karena di materi kita hari pertama kemarin ya, di dalam kalimat itu dua bagian yang harus ada adalah subjek sama predikat. Makanya tips dari saya atau strategi dari saya adalah teman-teman pastikan di dalam soal atau di dalam kalimatnya nanti harus ada subjek sama predikat. Nah, tapi jangan kelebihan, jangan kebalik, jangan apalagi teman bentuknya ya, bentuknya diperhatikan juga untuk subjek jamak bagaimana, subjek tunggal bagaimana, terutama dalam menyatakan fakta seperti ini. Kalau lampau mah nggak perlu khawatir teman-teman, karena lampau apapun subjeknya pasti pakainya verb 2 seperti itu. Tapi kalau misalkan cara menyatakan fakta atau istilahnya present, maka mau nggak mau kita harus pastikan subjek dan predikat itu matching gitu ya, atau cocok seperti itu. Oke. Jadi kalau pertanyaan apakah kita tetap harus pakai subjek predikat? Ya pasti teman-teman. Karena kalau dipaksakan nanti ada pemborosan. Gitu ya. Misalkan kita paksakan yang alfa di titik-titik ya pemborosan double predikat. Bravo juga sama. Delta juga sama. Seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau masih... Iya betul, memang disarankan teman-teman harus sering-sering latihan ya, karena di dalam kelas itu teori mungkin kedengaran simple banget, karena memang saya hanya menyampaikan yang penting-penting saja.
untuk bisa teman-teman meresapi gitu ya atau memahami lebih mendalam, teman-teman harus mempraktekkan yang sudah teman-teman pahami di kelas di latihan soal dan sudah saya sediakan di eh, YouTube ya untuk latihan-latihan soal untuk penunjang materi di kelas ketika teman-teman ada waktu luang di luar kelas seperti itu. Oke, kalau gitu aman ya berarti tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke materi hari kedua yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung atau conjunction ini di dalam kalimat itu tidak wajib, teman-teman. Jadi kadang kalimat itu punya conjunction, kadang tidak. Karena ada istilah itu kalimat sederhana, kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Tapi ada juga kalimat itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Ya, di dalam kalimat majemuk, subjek predikat nanti akan ada lebih dari satu. Dan itulah di mana kita membutuhkan conjunction. Jadi conjunction ini bisa dibilang hanya dibutuhkan kalau teman-teman nanti ingin menyusun kalimat majemuk alias nanti total subjek predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi fungsi dari kelas kata conjunction ini atau kata hubung ini yaitu sebagai penghubung seperti namanya gitu ya. Nah, tapi yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah dua subjek, dua predikat. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman di soal menemukan susunan conjunction subjek titik-titik subjek predikat, what's missing here guys? Apa yang hilang di titik-titik di situ kira-kira? Predikat. Predikat, that's right. Nah, berarti di sini kita harus carikan predikat nanti di pilihan A, B, C, D untuk melengkapi titik-titiknya. Ya. Nah, subjek predikat di dalam kalimat boleh lebih dari satu, contohnya dua seperti ini ya, tapi harus ada satu conjunction untuk menghubungkan dua SP seperti ini. Dan setelah conjunction harus subjek predikat, harus urut gitu ya. Nah, contoh lagi, misalnya teman-teman di soal menemukan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. So, what do we need here? Conjunction. Conjunction, that's right, as connector ya. Jadi conjunction sebagai konektornya atau penghubungnya. Seperti itu, that's right. Terakhir teman-teman, jadi kalau misalnya menemukan susunan subjek, predikat, conjunction, titik-titik. Yang hilang di titik-titik adalah ya, predikat. iya betul, Mr. Bima. Jadi subjek sama predikat. Oke, jadi nanti tugas teman-teman ya mencarikan yang hilang-hilang itu di titik-titik di pilihan A, B, C, D-nya. Gitu ya. Jadi secara konsep sebenarnya conjunction itu penggunaannya hanya seperti ini. Ya, yang bikin menantang atau yang bikin sulit di conjunction ini adalah jenisnya, teman-teman. Conjunction ini jenisnya ada dua, ya, atau kategorinya ada dua. Yang pertama adalah fanboys. Ini cuma singkatan dari conjunction for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu huruf awalannya kalau disingkat jadinya fanboys. Nah, for di sini bukan yang artinya untuk, teman-teman. Ya, karena for yang artinya untuk kelas katanya bukan conjunction, tapi preposition. Oke. Jadi for di sini yang artinya adalah karena. Sedangkan and itu artinya dan, nor juga tidak, but tetapi, or atau, yet namun, so sehingga. Nah, jadi for and nor but or yet so disingkat jadinya fanboys. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan ada kata yang kelas katanya itu adalah conjunction atau kata hubung, tapi selain for and nor but or yet so itu masuknya ke non fanboys atau selain fanboys. Gitu ya. Dan ada banyak sekali teman-teman conjunction selain fanboys. Contoh nih, misalnya sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi ada for, kalau di selain fanboys ada because atau since, artinya karena. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan kata ini ya. Ini memang juga artinya karena, tapi ini bukan conjunction, teman-teman. Nah, jadi because of itu juga artinya karena, tapi dia kelas katanya preposition. Oke, dan memang kelihatannya dua kata ya, because sama of, tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. Sama kayak a lot of. A lot sama of itu satu kata, artinya banyak. Sama kayak in front of. In front, kemudian of, itu kelihatannya tiga kata, padahal itu satu kata. Artinya di depannya apa gitu. Misalnya in front of my house, di depan rumah saya. In front of you, di depanmu. Misalnya seperti itu. Jadi beberapa kata dalam bahasa Inggris itu disebut dengan phrasal word.
Karena dia kelihatannya lebih dari satu, padahal itu satu kata. Salah satunya because of ini artinya karena, tapi kelas katanya preposition. Berbeda dengan yang because saja, tidak ada of-nya. Oke? Jadi hati-hati kalau menemukan because of. Karena banyak sekali yang kadang tidak melihat ada of-nya itu, teman-teman. Nah, jadi yang ada because sama since ya, artinya karena. Kemudian berikutnya ada when, one sama us, artinya ketika. Where, di mana. Which, who, that, artinya yang. Nah, ini saya sengaja tebelin dan agak italic gitu ya, karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that yang artinya yang ini, teman-teman. Tapi itu bukan materi kita hari ini, itu materi kita hari ke-10 nanti. Yang pasti yang perlu teman-teman pahami sekarang adalah which, who, that, yang artinya yang itu adalah conjunction. Berikutnya, that juga bisa diartikan bahwa, itu juga conjunction ya. Well, bisa diartikan sedangkan, bisa juga diartikan meskipun, gitu ya. Berikutnya, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time, nah ini saya lupa lagi untuk merubah. Every time itu harus ada spasinya, teman-teman, yang conjunction ya. Karena kalau every time yang tidak ada spasinya seperti ini, itu adalah kata sifat, bukan conjunction. Oke, jadi every spasi time. Nanti kalau teman-teman mencatat, mohon dikoreksi ya. Ini teman-teman, maksudnya di catatan teman-teman dikasih spasi. Kemudian berikutnya whenever, sama artinya yaitu kapanpun. Berikutnya ada although, ataupun though saja yang nggak pakai all ya teman-teman. Ataupun even though, itu sama, sinonim mereka ya, yaitu meskipun dan conjunction semuanya. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya whose daughter. Yang anak perempuannya atau yang putrinya. Misalkan whose house, yang rumahnya. Whose misalnya whose teacher, yang gurunya, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau ada whose diikuti kata benda itu satu dianggap satu gitu ya. Nanti artinya yang bendanya seperti itu. Nah, berikutnya ada the way. Jadi the way juga bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Ada how, ada juga us, artinya sebagaimana atau seperti. Dan masih banyak lagi, ada banyak sekali conjunction. Tidak cukup kalau kita masukkan dalam satu slide gitu ya. Nah, intinya adalah yang perlu teman-teman ketahui, kenapa fanboys itu kan juga conjunction. Selain fanboys di sini, ini juga conjunction. Kenapa harus mereka ini dibedakan? Kenapa nggak dijadiin satu aja sama-sama conjunctionnya? Nah, karena mereka memiliki perbedaan penggunaan di dalam kalimat. Nah, perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau misalnya teman-teman di soal menemukan ada dua subjek, dua predikat, titik-titik itu berada di paling depan kalimat, gitu ya, di awal banget. Nah, di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih karena pasti salah. Ya, conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys, dia boleh teman-teman pindah di awal ataupun di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, nanti kalau ditulis pola kalimatnya, jadinya adalah kalau dia fanboys, subjek, predikat, koma, fanboys, subjek, predikat. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, itu nanti bentuknya ada tiga kemungkinan. Sebenarnya ada empat teman-teman, tapi yang umum tiga ini ya, karena yang keempat nanti materi kita hari ke-10. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, ini perbedaan fanboys sama selain fanboys. Kenapa fanboys itu dibedakan? Karena mereka penempatannya berbeda. Gitu ya. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Jadi hati-hati kalau menemukan fanboys ya. Harus dipastikan dulu apakah fanboys itu menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Atau istilahnya kalau di buku ya parallel structure gitu ya, teman-teman. Atau fanboys itu sebelumnya ada komanya, yang mana dia berarti menghubungkan lebih dari satu subjek predikat. Contoh, teman-teman. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada tiga subjek, tiga predikat. Sama semuanya ya, yaitu I love, I love, I love. Nah, karena subjek predikatnya sama, ini bisa kita satukan, teman-teman. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes.
Artinya tidak berubah. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Dan lebih singkat atau lebih efektif, teman-teman. Daripada diulang-ulang I love-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan susunan seperti ini, fanboys, tapi kok setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, alias dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, maka kita anggap jadi satu aja yang dihubungkan. Gitu ya. Nah, apples, oranges, sama mangoes itu kita anggap jadi satu saja. Posisinya dia sebagai objek setelah kata kerja love. Seperti itu. Jadi objeknya ada tiga, teman-teman. Apple, oranges, sama mangoes. Seperti itu. Jadi keunikan fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Jadi kalau kita pakai conjunctionnya yang selain fanboys, ya pastikan subjek predikatnya lebih dari satu. Contoh, teman-teman. I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena apel itu merupakan sumber vitamin A. Seperti itu. Nah, secara materi sebenarnya sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita ke contoh soal dulu ya. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini, sambil kita review materi kemarin. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Coba diperhatikan di soal, adakah teman-teman menemukan ada predikat lagi? Predikat, kalau ada yang mana? A power and the lamps. Betul, bukan predikat, nih. Jadi Oh, predikat itu kata kerja. oh ya. Occur and when. Iya, betul. Jadi occurred gitu ya. Jadi occurred ini adalah bentuk verb 2 dari occur, artinya terjadi. Went itu verb 2 dari kata go. Jadi go itu verb 1, went verb 2, gone verb 3. Occur verb 1, occurred verb 2, occurred juga verb 3 gitu ya. Nah, di sini occurred-nya adalah verb 2, teman-teman, yang mana hanya bisa jadi predikat. Sama, went itu juga verb 2, hanya bisa jadi predikat. Subjek dari occurred di sini adalah a power failure. Predikatnya adalah occurred. Nah, predikat when itu subjeknya adalah the lamps. Karena subjek predikat kalimatnya nanti ada dua, maka kita butuh satu conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? Di antara A, B, C, D, yang conjunction yang mana? So, B, B. Oh, Ya, betul. Yang B. so ya. Yang bravo, teman-teman. Karena kalau yang alpha, then, itu kalau kita cek di kamus, teman-teman. Nah, kita cari kata then. Nah, kelas katanya adalah kata keterangan, bukan conjunction. Sedangkan tadi kita butuhnya adalah conjunction. Ya kan? Berarti yang alpha nggak bisa. Nah, later sama next juga sama, teman-teman. Dia bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Nah, kita nggak butuh kata sifat, juga tidak butuh kata keterangan. Kita butuhnya kata hubung untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi jawabannya yang bravo. Walaupun yang alfa itu kalau teman-teman masukkan ke titik-titik terus diartikan, itu nanti dalam bahasa Indonesia enak-enak aja, teman-teman. Atau masuk akal. Nah, tapi bukan seperti itu ya. Di structure itu kita harus memastikan bentuk katanya itu tepat. Oke? Nah, jadi kalau diartikan nanti korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Aurelia. Tapi so kan tidak selalu menghubungkan SP kan, Kak? Betul. Kalau pertanyaannya apakah sorry, kalau so beda ya, teman-teman. Jadi so ini agak khusus. Jadi untuk for sama so untuk fanboys ya, dia hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi bisa dibilang itu pengecualian. Tapi selain for sama so, itu menghubungkan bagian kalimat yang sama juga bisa. Nah, ini pengecualian ya untuk so, teman-teman. Jadi so sama for di keluarga fanboys itu dia hanya bisa menghubungkan dua SP walaupun keluarganya fanboys. Cuman persamaannya mereka ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat sama kayak fanboys yang lain. Seperti itu. Gitu ya, Miss. Apalagi kalau fanboys itu sebelumnya ada satu koma, sebelumnya pas gini ya, teman-teman, itu kan sebelum titik-titik ada satu koma ya kan? Nah, otomatis dia adalah fanboys itu adalah menghubungkan dua SP. Jadi koma kalau di fanboys itu bisa jadi penentu teman-teman atau yang membantu teman-teman menentukan apakah fanboys itu menghubungkan dua SP atau yang bukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat atau ditambahkan ke catatan teman-teman, for dan so tidak bisa, teman-teman, menghubungkan bagian kalimat yang sama walaupun keluarganya fanboys. Bisa dianggap pengecualian lah, seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau yang lain bisa, misalnya or, misalnya yet,
Misalnya but, and, apalagi ya itu bisa. Oke, lanjut ya ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah predikat? Kalau ada, yang mana? Was Oke, and nice. And missed. missed. That's right. Nah, untuk subjeknya was jelas belum ada ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan langsung cari subjek, karena predikatnya jelas ada dua. Kita akan membutuhkan conjunction, dan di soal tidak ada conjunction. Artinya di sini kita juga butuh conjunction. Dan conjunctionnya ini paling depan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, di pilihan A, B, C, D ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Pasti salah nanti gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya kehilangan conjunction subject. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, betul, Miss Fauziah ya. Iya, jawabannya adalah yang delta. Ada conjunction since, subjeknya adalah he. Alpha kenapa salah? Tidak ada conjunctionnya. Padahal kita butuhnya conjunction subject. Bravo kenapa salah? Tidak ada subjeknya. Kita butuhnya conjunction subject. Kalau yang Charlie, cuma ada subjek, nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan acara ketemuannya. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan contoh soalnya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Nah, mungkin saya sarankan sambil teman-teman habis ini latihan, boleh menyiapkan kamus. Jadi, sambil buka HP ya, teman-teman, browsernya bisa sambil buka kamus, karena di vocab, maksudnya di conjunction ini nanti yang penting adalah vocab atau kosakata. Nah, jadi menentukan mana yang conjunction, mana yang bukan, seperti itu. Oke. Mister, contoh penggunaan yet. Oke, kita jadi di kamus ini banyak sekali, bahkan contohnya juga ada, teman-teman. Oke, kita cari yet di dalam bukan yet yang artinya sudah ya, teman-teman, tapi yet yang artinya tetapi. Karena yet juga bisa artinya misalnya have you eaten yet? Sudahkah kamu makan? Not yet, belum. Jadi tidak sudah itu kan belum. Nah, ini bukan yang ini, teman-teman. Jadi yet yang conjunction. Nah, ini di bawah ini ya. Yang kedua, yet itu conjunction, artinya adalah used to introduce a fact, situation, or quality that is surprising after what you have just said. Jadi, digunakan untuk menyatakan fakta, situasi, atau kualitas, atau keadaan gitu ya, yang mengagetkan setelah apa yang barusan kamu katakan. Jadi maksudnya setelah ada fakta satu, nah fakta yang kedua itu kebalikannya, kayak mengagetkan gitu teman-teman. Contohnya adalah, Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Kelly merupakan seorang pelaku kriminal yang apa ya teman-teman? Yang convicted itu berarti yang apa? Yang terkenal lah, intinya terkenal nggak baik gitu ya. Nah, namun banyak orang itu mengaguminya. Nah, jadi ada subjek pertama Kelly, predikatnya was. Subjek kedua adalah many people, predikatnya admired. Dia dihubungkan pakai yet. Conjunction yet. Oke. Okay? Nah, tapi dia juga bisa yet itu tanpa koma. Dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contohnya yang ini, teman-teman. Tapi ini bukan kalimat ya, ini frase karena nggak ada titiknya. A story that is strange yet true. Yet di situ menghubungkan dua kata sifat, yaitu strange, artinya aneh atau janggal gitu ya. True, itu benar. Jadi, a story that is strange yet true itu sebuah cerita yang aneh tapi nyata. Seperti itu. Gimana, Miss Duratun Fajaria? Apakah sudah mendapatkan gambaran penggunaan yet? Jadi sama ya, itu yet-nya teman-teman ganti but nggak masalah. Karena mereka juga satu keluarga fanboys dan artinya sama. Jadi misalnya, Kelly was a convicted criminal, but many people admired him. Tidak masalah, boleh teman-teman. Gitu ya. A story that is strange but true, itu juga boleh. Seperti itu. Baru sekali ini gabung sebenarnya keren banget. Semangat Mister atau Miss Fami ya. Jadi
Di sini kalau ada pertanyaan, teman-teman tanyakan aja. Intinya berpartisipasi, teman-teman aktif. Karena kalau nggak ditanyakan nanti lupa. Seperti itu. Di contoh kalimat kedua, conjunction-nya ada and dan yet. And yet, oh ya di sini ya teman-teman. Nah yet-nya yang kedua itu anggap aja jadi satu. Atau teman-teman hilangkan and-nya juga nggak apa-apa. Karena penambahan tuh biasanya juga eh, biasanya kayak gini nih di informal ya teman-teman. Tapi kalau di TOEFL ITP, saya yakinkan teman-teman tidak akan pernah menemukan and yet. Karena ini bahkan nggak ada komanya di situ teman-teman. Jadi ini dipakainya di spoken phrases. Nah di spoken phrases atau di expression yang dipakai di speaking ya, itu berbeda karena nggak mungkin kita ngomong itu koma disebut, titik disebut kan nggak mungkin teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau menemukan seperti ini atau yang pengecualian atau agak yang nyeleneh bisa dianggap sebagai informal teman-teman. Jadi penggunaannya di informal. Nah, tapi kalau di TOEFL itu pasti ada komanya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Maksud saya yang ada komanya itu yet yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Bukan yet yang menghubungkan bagian kalimat yang sama seperti itu. Permisi, Coach. Ya, Miss, silakan. Kalau misalnya penggunaan yet itu kalau nggak pakai koma berarti harus ada n-nya. Berarti. Eh, tapi and yet itu juga ada yang koma loh, Miss. Jadi yang saya Oh, sampaikan tadi ya, teman-teman, yang saya sampaikan and yet itu atau saya yang belum pernah nemu ya, teman. Tapi dalam kesannya kalau saya mendengarkan itu kayak kita bilang apa ya? Jadi bahasa yang kayak berlebihan gitu, bukan eh, tapi dia tidak membuat kalimatnya itu tidak efektif, teman-teman. Dia berlebihan, tapi informasinya itu tetap enak didengar gitu loh. Jadi bisa dianggap makanya informal. Karena kalau di written phrases atau di bahasa Inggris yang tertulis itu harus formal. Sama sih di bahasa Indonesia pun kalau yang bahasa tertulis itu pasti untuk surat menyurat. Ya, dan itu pasti bahasanya formal. Seperti Alright, moving on to the next slide. So, itu. Apakah dapat? emotion. Jadi bahasanya pakai Sudah, Coach. Oke. Baik, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Saya mute dulu ya. Dan untuk chatnya saya batasin supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekkan yang sudah dipelajari tadi. Jangan takut salah, kita belajar karena di sini kita akan lihat di mana teman-teman bingungnya di mana gitu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Tapi hampir semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada need, itu predikat ya. Subjeknya adalah kata ganti they. Tarik ke belakang lagi, nah di situ ada verb satu lagi yaitu huddle. Subjeknya adalah penguins. Nah berarti di sini kita butuh conjunction karena subjek predikat di dalam kalimat nanti ada dua. Oke, jadi dicari A, B, C, D yang conjunction. Yang alpha, nah ini yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, hati-hati dengan because of. Because of itu berbeda dari because saja teman-teman. Gitu ya. Kalau kita cek di kamus, kata because nanti akan ada dua hasil pencarian. Nah kalau kita cari kata because, nah misalnya ini ya teman-teman, jadi because itu bisa, yang pertama dia bisa jadi conjunction. Contohnya, we didn't enjoy the day because the weather was so awful. Nah, di teman-teman nanti tidak akan pernah menemukan didn't.
Yang ada adalah did not, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ada yang disingkat dalam bahasa Inggris formal atau written English. Dan structure ini rujukannya adalah di written English. Itu ya bahasa Inggris yang tertulis seperti itu, teman-teman. Nah, berarti tapi intinya dia auxiliary verb ya. Did not enjoy itu auxiliary verb, dia predikat, subjeknya we, ada conjunction because, subject the weather, predikatnya was, teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang because of. Nah, ini di sini pun dijelaskan, teman-teman. Penggunaan grammar perbandingan because ya. Nah, kamu menggunakan because di awal klausa, di awal, intinya di sebelumnya subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai because of itu sebelum sebuah kata benda. Gitu ya. Karena nanti itu jadi object of preposition atau objeknya preposisi. Because of itu kalau kita cek di bawah, nah dia juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Tapi pasti pakai pakai of ini ya. Jadi because of somebody atau because of something. Karena seseorang atau karena sesuatu. Coba ini bisa diklik nggak? Kayaknya bisa kayaknya, teman-teman. Nah, ternyata bisa. Nah, contohnya ini. He had to retire because of ill health. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada predikat had, itu verb 2, subjeknya adalah he. Kemudian ada conjunction because, because of, maaf, ini bukan conjunction tapi preposition, teman-teman. Nah, setelahnya itu nggak ada subjek predikat. Karena di situ cuma diikuti kata benda health. Dijelaskan pakai kata sifat ill. Ill health, kesehatan yang buruk. Jadi kalau diartikan dia harus retire itu pensiun, gitu ya, teman-teman. Atau bahasa Indonesia itu, ya dia harus harus berhenti bekerja karena kesehatan yang buruk. Seperti itu. Contoh lagi, because of you. Nah itu, setelahnya because of tidak ada predikat. Tapi diikuti kata ganti, dia posisinya sebagai objek. Object of preposition. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu perbedaan because sama because of. Nah karena because, itu setelahnya pasti subjek predikat. Kalau because of, pasti setelahnya cuman kata benda aja. Karena dia merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Itu fungsi preposisi, teman-teman. Oke. Nah, karena di dalam soal tadi, kita butuhnya conjunction yang alpha tidak bisa. Nah, jawabannya yang bravo. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie to verb 1 tidak bisa di situ ya. Karena to verb 1 itu keterangan, sedangkan kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua SP. Kalau yang delta conjunction verb tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Oke, nanti kalau diartikan karena mereka perlu mengatur suhu tubuh, para penguin itu huddle together itu apa teman-teman? Bukan berpelukan ya, tapi berimpitan gitu. Jadi kayak mepet satu sama lain gitu ya. Di lingkungan yang dingin atau di keadaan yang dingin seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab bravo. Antara alpha atau bravo, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah di depan sendiri itu ada although teman-teman, itu conjunction ya. Selain fanboys, yang mana nanti subjek predikat harus ada dua. Tarik ke belakang dulu. Nah di situ ada auxiliary verb yaitu may establish. Subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini tadi di titik-titik itu kita butuh predikat sama subjek, teman-teman. Oke, jadi cari ABCD yang ada subjek, kemudian predikat. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa ya. Oke, kalau yang bravo kenapa salah? Di situ tidak ada predikatnya, teman-teman. Nanti predikatnya cuma satu, cuma may establish aja. Sedangkan di situ ada conjunction yang menghubungkan dua SP, karena conjunction itu conjunction selain fanboys. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie,
Nah, di situ memang ada subjek predikat, tapi ketambahan conjunction satu lagi. Nah, nanti conjunctionnya jadi ada dua. Di dalam kalimat itu conjunction ada dua nggak masalah, tapi subjek predikatnya harus ada tiga. Oke, karena di situ tidak ada subjek predikat tiga nantinya, cuma ada dua, jadi kita tidak membutuhkan conjunction lagi. Kalau yang delta to verb 1 tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat, ya, jadi apa ya, apa namanya, yang delta nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau diartikan, meskipun giant hawkweed itu nama tanaman ini ya, teman-teman, itu asli dari Asia, tanaman tersebut itu mungkin saja, nah ini nggak enak sekali pemilihan katanya, tapi kalau diartikan kurang lebih bisa tumbuh banyak gitu ya, di Eropa juga dan di Amerika Utara. Karena established populations itu kalau seolah-olah kembalinya ke manusia gitu teman-teman, atau kalau nggak gitu hewan. Sedangkan ini populasi tanaman seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie ya. Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman. Di situ ada kata deals, subjeknya archaeology. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau teman-teman lihat, titik-titik di sini itu terletak di setelahnya objeknya with ya, yaitu artifact analysis, kata benda. Nah, setelah titik-titik itu juga ada kata benda lagi, teman-teman. Site excavation. Nah, kalau ada dua kata benda posisinya sebagai objek dari with, disitulah kita membutuhkan conjunction fan voice. Ya. Nah, di pilihan A, B, C, D, conjunction fan voice cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Bravo walaupun dia conjunction, tapi tidak bisa ya, karena conjunction selain fan voice hanya bisa menghubungkan dua SP, teman-teman. Mohon maaf kepencet lah ya. Jadi kita tidak butuh conjunction selain fan voice, kita butuhnya conjunction yang fan voice seperti itu. Nah, kalau yang Charlie also itu kata keterangan ya, tidak bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau yang delta in addition, preposisi diikuti kata benda menjadi kata keterangan. Sama, kata keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua posisi kalimat yang sama, teman-teman. Yaitu fungsinya fan voice. Nah, jadi kalau diartikan nanti arkeologi penelitian ilmiah mengenai aktivitas manusia di masa lalu itu berurusan dengan atau membahas gitu ya analisa artefak dan juga excavation itu apa ya teman-teman, penggalian situs seperti itu. Berarti fanboys tidak harus ada dua SP. Betul, Miss. Tadi kan yang membedakan fanboys sama selain fanboys yang terakhir atau perbedaan ketiga adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi yang membedakan fanboys dengan yang selain fanboys itu karena fanboys itu kadang agak nyeleneh, teman-teman. Nyelenehnya itu dia kadang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya yang I love apples, oranges, and mangoes tadi. Nah, di kalimat I love apples, oranges, and mangoes, subjek predikat cuma satu seperti itu. Tapi ada N-nya. Di situ hanya menghubungkan tiga objek. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada jawaban alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta, ada juga yang menjawab Bravo. Nah, berarti sudah lengkap ya, A, B, C, sama D. Nah, memang di dalam soal ini ada kayak because of tadi, teman-teman. Jadi, susunan kata yang lebih dari satu, tapi sebenarnya dia itu satu kata. Kayak in front of, kayak because of. Nah, tapi dia bukan preposisi ya, dia adalah kata keterangan, teman-teman. Nah, tapi kita bahas dulu bersama. Di situ ada conjunction even though, predikat reduce, subjeknya meditation. Kemudian ada predikat lagi yaitu resolves. Nah, teman-teman hati-hati dengan means ya. No means itu adalah kata benda dijelaskan kata sifat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada preposisinya semua. Nah, otomatis preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, dan ungkapan by no means itu satu kata, teman-teman. Artinya sama dengan not. Gitu ya, artinya tidak. By no means. Panjang tapi artinya satu, tidak gitu. Jadi dia adalah phrasal word gitu ya. Nah, artinya di sini kita membutuhkan subjek saja. Carikan A, B, C, D yang subjek saja. Yang alpha kemungkinan bisa, di situ ada subjek it, kita tahan dulu. Yang bravo tidak bisa ya, teman-teman, karena ada predikat lagi. Kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nanti predikatnya ada 3, teman-teman. Ya kan? Nanti kalau ada 3 predikat, subjek predikat harus ada 2. Sedangkan di soal, conjunctionnya cuma 1. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ketambahan conjunction fanboys. Sebelumnya ada komanya. Fanboys itu menghubungkan 2 SP. Nah kalau ada 2 conjunction yang menghubungkan 2 SP, berarti SP-nya harus ada 3, teman-teman. Sedangkan SP-nya nanti kalau yang Charlie kita masukkan ke titik-titik, itu cuman 2 ya. Jadi subjek predikatnya nanti cuma 2. Jadi kita tidak butuh conjunction lagi. Kalau yang delta, by preposisi diikuti it, kata ganti menjadi keterangan. Itu nanti jadi keterangan ya, teman-teman. Nah, subjeknya mana? Kita kehilangan subjek nanti. Itu ya, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun meditasi itu mengurangi tekanan atau stres gitu ya, meditasi itu tidak menyelesaikan seluruh masalah kesehatan mental. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie, dan juga delta. Sudah lengkap ya? Maka kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was, subjeknya adalah it, teman-teman. Nah, hati-hati dengan establish ya, itu verb 3, teman-teman. Ya, bukan verb 2. Nah, verb 3 kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin tapi teman-teman ada yang bertanya, loh Sir, gimana kita bisa tahu kalau itu verb 3 bukan verb 2? Caranya gampang aja, setelahnya tidak ada objeknya. Walaupun tidak selalu seperti itu ya, itu nanti materi kita hari ketiga, teman-teman. Tapi establish itu kalau setelahnya tidak ada objeknya, harus kita pasifkan. Jadi itu pasif, teman-teman. Ini verb 3. Oke? Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, ada subjek sama predikat. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha di situ ada conjunction, maka setelahnya harus ada subjek predikat ya. Di situ ada subjek The Metropolitan Museum of Art, predikatnya adalah was, kemungkinan yang alpha bisa. Jadi kalau dimasukkan conjunction ya harus subjek predikat lagi. Dan yang alpha ada, teman-teman. Kita cek yang bravo dulu, ada subjek, ada predikat. Nah, penempatan conjunctionnya yang tidak tepat, teman-teman. Oke, jadi urutannya harus CSP, conjunction subject predikat. Jadi yang bravo nggak bisa karena kebalik. Bukan no conjunction ya, ini salah
Ini nanti saya rubah, teman-teman. Maaf, ini saya salah masukin. Kalau yang Charlie, di situ ada, nah ini sama, ini kebalik, teman-teman. Ya, jadi setelah conjunction itu wajib ada subjek predikat. Nah, itu setelahnya titik-titik tidak ada subjek predikat. Itu kebalik. Gitu ya. Kalau yang delta, nah ini yang nggak ada predikatnya, bukan nggak ada conjunction ya. Jadi ada conjunction, ada subjek, tapi nggak ada predikatnya. Sedangkan kalau ada satu conjunction, terutama conjunction yang menghubungkan dua SP, ya harus dua SP, bukan cuma dua SP-nya cuma satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi was-nya harus dua ya, Sarah. Bukan. Jadi kalau was-nya itu misalnya kita ganti dengan got, itu nggak apa-apa. GOT ya, itu verb 2 dari kata get, teman-teman. Karena dia ngomongin lampau, seperti itu. Jadi nggak harus pakai was, intinya predikat. Ya, nah karena kebetulan di sini yang dipakai adalah was, ya yang ada was, nggak ada pilihan lain, seperti itu. Gitu ya, jadi karena di soalnya dikasih was ya pakainya was seperti itu. Tapi kalau nanti teman-teman pengen menyusun menggunakan conjunction that, yang pertama was, setelahnya tidak harus was, yang pasti harus ada predikat lagi kalau ada conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, it was in 1870 that the Metropolitan Museum of Art was officially established in New York City. Jadi di tahun 1870-an lah bahwa Metropolitan Museum of Art itu secara resmi didirikan di New York City. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin? Aman ya sepertinya. Oke deh, kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik. Sebentar, ada pertanyaan dulu, maaf teman-teman. Pardon sir, can I get recall material? Pardon sir, can I get recall material? Gimana maksudnya? Atau saya unmute, silakan. Bisa disampaikan dulu biar saya paham maksudnya. Karena saya bingung. Can I get recall material of prediction? Ini maksudnya gimana, Miss? Boleh di unmute saja? Atau maksudnya harus mengulangi? Miss, kalau mengulangi, mohon maaf. Oh, maksudnya predikat, bukan prediction ya. Eh, predikat. Oke, jadi sambil kita review ya, teman-teman boleh bantu saya. Nah, teman-teman masih ingat, kata kerja itu tidak semuanya bisa jadi predikat. Ada yang kata kerja bisa jadi predikat, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, tapi sebelum kita ke predikat, sebelum kita ke kata kerja, saya ingin menjelaskan kalau dalam bahasa Inggris kalimat itu wajib punya predikat dan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Makanya kalau informasi yang kita sampaikan tidak memiliki kata kerja di dalamnya, contohnya kemarin adalah saya baik-baik saja. Itu kan saya bahasa Inggrisnya I, baik-baik saja itu fine. Kenapa bahasa Inggrisnya bukan I fine, tapi I am fine? Nah, karena fine itu bukan kata kerja, baik-baik saja itu adalah kata sifat. Nah, karena informasi saya baik-baik saja itu tidak ada kata kerjanya, sedangkan dalam bahasa Inggris predikat harus dimasukkan kata kerja sebagai predikat, maka dimasukkanlah to be untuk syarat. Makanya ada was seperti itu. Di sini ya, di kalimat ini. Nah, tapi kalau informasinya sudah ada kata kerja sebagai predikat, nah teman-teman masih ingat kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Boleh buka catatan nggak apa-apa? Ada 3, teman-teman. Sebenarnya 4, tapi ada 3 kategori. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ms. Fauziah di chat ya, verb 1 atau verb SIS, dan juga verb 2. Ada satu lagi, Miss, yang hilang. Kurang satu lagi. Auxiliary sama verb gandengannya. Betul, Mr. Bima. Terima kasih. Jadi, ini adalah 3 bentuk kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat. Verb 1, verb SIS, terutama verb SIS sama verb 2 ya, teman-teman, karena ini sering keluar di TOEFL. Jadi verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada
sorry, di mana ya teman-teman? Di sini aja yang kecil gitu ya. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1 itu bukan predikat. Sorry, gitu ya. Maksudnya begini bukan, Miss Aurelia? Berarti dapat ya. Jadi predikat itu verb 1, verb 2, verb SIS, auxiliary verb. Sedangkan verb 3, verb ing sama to verb 1 bukan predikat. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Nah, saya sarankan kalau teman-teman ada ini ya, ada waktu mencatat, mohon dicatat teman-teman. Apapun yang teman-teman sudah pahami, tapi jangan pas saya menjelaskan. Karena kalau pas saya menjelaskan, takutnya teman-teman tidak bisa ngikutin kecepatan saya ngomong. Gitu ya. Dan juga nanti kan saya juga apa ya, nggak mungkin kan nunggu teman-teman nulis gitu. Jadi untuk mencatatnya nanti saya sarankan setelah, makanya itu ada rekaman teman-teman. Setelah kelas saya kirimkan rekaman, nanti silahkan di review kembali materinya lewat rekaman, dan kalau belum paham jangan ditulis. Karena percuma teman-teman tulis, melihatnya teman-teman juga pasti bingung karena belum paham. Teman-teman tanyakan dulu sampai paham, nanti kalau sudah paham baru ditulis. Seperti itu. Mister Mungkin mau tanya sebentar, ya, boleh? Mr. Boleh diulang tadi yang establish itu membedakannya verb 2 sama verb 3 gimana caranya itu? Lupa. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu membutuhkan objek. Beberapa ya, tidak semua. Jadi, kenapa objek itu di dalam kalimat tidak wajib seperti subjek predikat? Tapi, karena ada beberapa kata kerja itu yang memang tidak butuh objek. Contohnya tidur, teman-teman. Saya sedang tidur misalnya, atau nggak mungkin saya sedang tidur ngomong ya, misalkan dia sedang tidur. Dikasih titik itu bisa, ditutup itu bisa, teman-teman. Gitu ya. Berbeda dengan dia sedang mendirikan. Kira-kira kalau saya menyatakan ke teman-teman nih, dia sedang mendirikan. Enak nggak didengar? Atau ada yang hilang nggak, teman-teman? Pasti ada ya. Pasti teman-teman, kalau ada orang bilang ke teman-teman, dia lagi mendirikan. Nah, mendirikan apa? Kalau nggak gitu pasti teman-teman nungguin. Orang ini belum selesai ngomongnya gitu kan. Nah, mendirikan itu harus ada objeknya. Establish itu artinya mengadakan atau mendirikan gitu ya, teman-teman. Mengadakan atau mendirikan itu butuh objek. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah establish itu, dia adalah kata keterangan tempat. Ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang dia sedang mendirikan di kota ini. Kan nggak enak, teman-teman. Lebih enak, dia sedang mendirikan sebuah museum di kota ini. Atau kalau nggak gitu, sebuah museum sedang didirikan atau dibuat di kota ini. Nah, jadi dipasifkan, teman-teman. Nah, pasif itu bentuknya adalah verb 3. Nah, itu materi kita hari ketiga sebenarnya. Nah, tapi intinya adalah kalau misalkan ada kata kerja, harusnya ada objeknya. Tapi kok nggak ada objeknya, ya berarti itu dipasifkan. Dan sekali lagi, pasif itu adalah verb 3. Gitu ya, teman-teman. Walaupun sekali lagi, tidak semua kata kerja butuh objek. Itu materi kita hari ketiga nanti. Seperti itu, Mister. Jadi kalau pertanyaannya kenapa establish tadi verb 3 bukan verb 2? Karena tidak ada objeknya, padahal establish kalau kita cek di kamus ya, teman-teman. Sebentar saya bukakan kamus. Kita cari kata establish. Establish. Nah ini ya teman-teman, dia adalah kata kerja. Dan setelahnya kalau teman-teman lihat itu ada keterangan transitif. Transitif itu maksudnya adalah kata kerja itu dia membutuhkan objek setelahnya. Contoh ya teman-teman. Nah ini tapi pasif. Kalau pasif objeknya hilang. Kalau teman-teman lihat setelahnya establish itu nggak ada objeknya teman. Dia langsung diikuti preposisi ya kan. Diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah contohnya yang ini to verb 1 itu aktif. To establish a new research, untuk mengadakan sebuah penelitian baru, mendirikan sebuah pusat penelitian baru. A new research center in the north. Seperti itu. Gitu ya.
Dan kalau misalkan sudah dipasifkan, aturan dalam bahasa Inggris, kata kerja yang sudah dibuat pasif, contohnya to be verb 3. Nah, ini auxiliary verb tapi ya, dia predikat, teman-teman. Kalau tadi kan verb 3 berdiri sendiri, itu bukan predikat. Ya kan? Nah, itu nggak ada objek ya karena sudah dipasifkan. Itu materi kita hari ketiga sebenarnya. Nah, cuman karena mungkin kayak saya kurang hati-hati membuat soalnya ya, teman-teman. Akhirnya saya tidak sadar ada kata establish itu. Seperti itu, Mister. Jadi kalau ada kata kerja transitif atau yang butuh objek, kok setelahnya nggak ada objeknya, maka kata kerja itu harus dipasifkan. Salah satu bentuknya pasif itu adalah to be verb 3. Ataupun kalau yang bukan predikat, ya verb 3 berdiri sendiri tanpa to be-nya, tanpa auxiliary-nya. Seperti itu, Mister. Dapat nggak, Mister? Atau melebar? Kira-kira gimana? Cukup. Terima kasih. Oke ya, sama-sama. Baik. Kemudian mungkin sulit membedakan verb 2 dan verb 3. Nah, mungkin untuk sekarang teman-teman jangan fokus dulu di situ ya. Nanti mungkin kita akan pelajari di hari ketiga, teman-teman. Jadi besok, insya Allah besok kita akan membahas gimana caranya kita membedakan verb 2 sama verb 3. Tapi tadi sedikit saya kasih bocoran ya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Nah, bagaimana kita tahu itu kata kerja yang butuh objek sama nggak ada objeknya? Sekali lagi teman-teman, itu masalah vocab. Dan vocab itu teman-teman akan dapat ketika teman-teman sering-sering latihan. Dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Trust me guys, saya menyarankan teman-teman ini karena ada tujuannya. Kan akan lebih apa ya? Akan lebih meresap atau lebih dapat kalau teman-teman tulis atau catat daripada kalau hanya diingat-ingat saja gitu ya. Dan nanti teman-teman pasti yang mencatat akan, oh iya ya pasti gitu, akan merasakan gitu. Karena saya dulu juga ngerasain gitu teman-teman. Kalau hanya diingat-ingat sama ditulis itu lebih nyantol atau lebih apa ya, lebih kuat ingatannya itu ketika kita tulis dengan tulisan kita sendiri seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, sorry sir, saya baru join tadi sore ketinggalan materi Dewan. Nah, ini hati-hati banget teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di hari pertama kemarin di pengenalan ya, materi yang saya buat sudah saya urutkan. Teman-teman pasti akan kesulitan untuk mengikuti kalau teman-teman melewati satu bab sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya nih di hari kedua nggak bisa hadir, saran saya mohon diikuti dulu hari kedua sebelum lanjut ke hari ketiga. Karena nanti kalau tiba-tiba hari ke-1 langsung loncat ke hari ketiga, menemukan kasus conjunction pasti kayak, loh saya belum dapat ini gitu. Pasti ada kayak rasa yang bingung gitu atau kok ada materi baru tapi saya belum paham gitu. Maksudnya kok belum kok kayak ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi sekali lagi mohon kalau teman-teman ada yang ketinggalan nanti di apa namanya? Di review lewat rekaman gitu ya. Dan kalau ada yang tidak paham mohon ditanyakan dulu sebelum ditulis daripada percuma nulis gitu ya. Karena kalau belum paham teman-teman lihat tulisan teman-teman sendiri pasti ya tetap bingung karena belum paham seperti itu. Tapi kalau sudah paham ditulis, dibuka sedikit, oh iya kemarin maksudnya gini, seperti itu. Verb 2 jika kalimat berikutnya bertemu dengan objek, betul. Verb 3 jika kata setelahnya maksudnya gitu ya, itu bertemu dengan preposisi atau adverb, betul. Khusus untuk verb yang berakhiran dengan ed. Ya, tapi hati-hati sekali lagi tidak semua kata kerja butuh objek. Gitu ya. Contohnya tidur tadi. Tidur itu aktif, tidak ada objeknya, teman-teman. Tapi dia aktif, bukan verb 3. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya lagi adalah berdiri, duduk, berjalan. Itu kan tidak butuh objek. Berenang itu tidak butuh objek. Gitu ya. Jadi harus kita perhatikan kata kerja apa yang kita tambahkan dengan ed. Tapi tenang aja, itu materi kita besok. Untuk sekarang teman-teman fokus dulu dengan conjunction. Kapan menggunakan conjunction, urutannya bagaimana, dan lain-lain. Gitu ya. Apa aja jenis conjunction itu seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Charlie,
Oke, antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya, seperti biasa. Di situ ada verb SES maintains, dan verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah ecosystem stability. Kemudian ada conjunction fanboys yang sebelumnya ada komanya. Nah, berarti di sini dia menghubungkan dua SP ya. Kemudian subjeknya invasive species. Nah, ada or, teman-teman. Fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Kalau sebelumnya ada subjek, maka setelahnya ini juga harusnya ada subjek. Oke, jadi kita harus carikan subjek lagi. Nah, predikatnya juga belum ada. Jadi selain kita mencarikan subjek, kita juga carikan predikat. Jadi di sini kita cari SP, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ tidak ada predikat, cuman ada subjek saja. Jadi yang alpha nggak bisa ya, karena kita kehilangan predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo sama, ada subjek saja, tidak ada predikat. Kita butuhnya subjek dan predikat. Kalau yang Charlie, nah jawabannya yang Charlie. Ya, di situ ada subjek pollution, predikatnya adalah can disrupt. Nah, kalau yang Delta, di situ ada conjunction, padahal di soal sudah ada fanboys yang sebelumnya ada komanya. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Nanti pemborosan conjunction ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, stabilitas ekosistem normalnya atau umumnya itu menjaga sebuah keseimbangan. Nah, tapi spesies yang bersifat invasif atau polusi itu bisa mengganggu keseimbangan ekologi atau keseimbangan lingkungan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, dan juga Charlie. Ya, kita cek bersama apakah Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada kata occurs, verb SES hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah ocean acidification. Ada predikat lagi yaitu dissolves. Nah, tapi belum ada subjeknya ya. Berarti kita butuh subjek sekaligus kita juga butuh conjunction. Jadi conjunction sama subjek. Di situ kita hilang, teman-teman. Nah, yang alpha tidak ada conjunctionnya. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada conjunction, ada subjek. Kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek. Nah, ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi 3, teman-teman. Nggak bisa ya pemborosan predikat. Kalau yang delta sama, kita tidak butuh predikat lagi. Kita hanya butuh conjunction subject. Dan ini kebalik teman-teman, nanti jadi pertanyaan ini ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, ocean acidification occurs when carbon dioxide from the atmosphere dissolves in seawater. Jadi kalau diartikan pengasaman laut atau samudra gitu ya, terjadi ketika karbon dioksida dari atmosfer itu larut dalam air laut. Seperti itu. Nanti jadi asam gitu dan kadang merusak karang seperti ini teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Sepertinya semuanya menjawab delta ya. Oke,
Oh enggak, ada jawaban alfa juga, teman-teman. Sorry, apakah yang tadi? Oh enggak, yang ini ya, delta, alfa, ada juga Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada have, debated, itu auxiliary verb. Ya, auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah researchers. Oke. Nah, ada verb 2 yaitu had, subjeknya adalah Mars. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan conjunction saja. Cari ABCD yang conjunction saja, teman-teman. Yang alfa itu ada preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nggak bisa jadi conjunction ya. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, nah ada preposisi over. Nanti malah kata benda Mars menjadi keterangan. Kita malah akan kehilangan subjek, teman-teman. Kalau dimasukkan yang Bravo. Ya kan? Karena kata bendanya dimakan atau dirubah jadi keterangan sama preposisi over ini. Kalau yang Charlie ada conjunction, nah subjeknya nanti double, kita tidak butuh subjek lagi ya, karena di soal sudah ada subjek 2 teman-teman. Jadi nggak butuh subjek lagi, hanya butuh conjunction saja. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, researchers have long debated whether Mars once had liquid water on its surface. Jadi kalau diartikan, para peneliti telah lama memperdebatkan atau membahas gitu ya, apakah planet Mars itu dulunya memiliki air cair. Gimana ngomongnya teman-teman? Karena air kan ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas gitu ya. Jadi maksudnya di sini air yang bentuknya cair gitu di atas permukaannya. Karena katanya kalau di sana es itu ada teman-teman. Di bawah es itu kayaknya ada di bawah ininya. Ada lautan es di bawah tanahnya atau gimana gitu saya pernah dengar. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, di situ ada occur. Subjeknya vortices ya. Nah, ini kok keluar gitu teman-teman. Nah, jadi di situ ada conjunction us. Seperti ada kesalahan sedikit ya di sini di pencetannya teman-teman. Nah, jadi kita di sini membutuhkan subjek predikat lagi karena di situ ada conjunction selain fanboys yaitu as artinya ketika, ya. Nah, hati-hati or di sini hanya menghubungkan whirlpools, tornado sama other swirling motions ya, hanya menghubungkan tiga objek, teman-teman. Jadi whirlpools, tornado sama swirling motions. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek sama predikat lagi. Cari ABCD yang subjek sama predikat lagi. Yang alfa hanya ada predikat, tidak ada subjeknya nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie, nah conjunction-nya ketambahan lagi teman-teman, pemborosan nggak bisa ya. Kalau yang Delta, nah itu bukan subjek, bukan predikat teman-teman, nggak bisa. Kita butuhnya subjek sama predikat, ya kan? Nah jadi jawaban satu-satunya yaitu yang Bravo. Nanti kalau dibaca, vortices occur as fluid rotates around an axis, causing whirlpools, tornadoes, or other swirling motions. Jadi vortices itu ini pusaran teman-teman. Jadi pusaran itu terjadi ketika cairan, cairan ya fluid itu ya cairan itu berotasi atau berputar di sekeliling porosnya. Yang menyebabkan ada whirlpools itu pusaran air atau tornadoes pusaran udara atau angin puyuh gitu ya. Atau gerakan-gerakan memusar yang lain atau memutar yang lain. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata move, artinya bergerak. Subjeknya glaciers. Nah, ada fanboy sebelumnya 1 koma. Itu menghubungkan 2 SP. Sometimes ini keterangan ya, teman-teman. Keterangan itu boleh dipindah di sebelumnya subjek atau di depan itu nggak apa-apa. Nah, setelah titik-titik ada predikat, tapi belum ada subjeknya. Jadi di situ kita hanya diminta mencarikan subjek saja, teman-teman. Yang alpha there itu kata ganti tidak bisa, maksudnya kata keterangan ya maksud saya tidak bisa jadi subjek. Yang bravo itu kata sifat, adjektif, kepemilikan ya, namanya possessive adjective, teman-teman. Tidak bisa, kita butuhnya adalah subjek. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, kita tidak membutuhkan predikat lagi, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, subjeknya di situ adalah they, satu-satunya yang ada subjek. Walaupun sebelumnya itu ditambahi kata keterangan. Nah, jadi nggak masalah teman-teman. Kata keterangan itu dipindah sebelumnya subjek, tidak apa-apa. Contohnya sometimes ini. Tapi dikasih koma ya. Dikasih keterangan lagi, dikasih koma lagi. Seperti itu. Barulah setelahnya si subjek. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, glaciers move slowly, but sometimes during a glacial surge, they advance rapidly. Jadi glacier itu daratan es ya, teman-teman, itu bergerak dengan sangat lambat. Tapi kadang selama peningkatan glasial atau peningkatan tahap apa ya, pembentukan daratan es, mereka maksudnya glasier itu meningkat dengan cepat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman silahkan di, oh ternyata sudah habis. Nah kurang lebih itu tadi, jadi kesimpulannya gini, conjunction di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Ya, kapan kita perlu conjunction? Ketika nanti kalimat utuhnya itu memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan conjunction fanboys. Karena conjunction fanboys tidak selalu menghubungkan dua SP. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Saya harap nanti ketika teman-teman ada waktu luang, mohon hajar latihannya. Saya absen dulu sambil teman-teman kalau ada pertanyaan boleh unmute, boleh ditulis, nggak apa-apa. Sambil saya absen jangan meninggalkan lapangan upacara dulu teman-teman. Alright, thank you. Sudah selesai saya absen. Ada pertanyaan kenapa advance termasuk predikat, Sir? Kita cek saja. Kemarin predikat dibuatnya dari kata kerja ya, teman-teman. Apakah advance bisa jadi kata kerja? Dan dia kalau kata kerja berarti verb 1 ya, karena dia bentuk dasar. Nah, advance itu ada angkanya, teman-teman. Kalau teman-teman mencari kata dalam bahasa Inggris kok ada angkanya, dia akan memiliki lebih dari satu kelas kata. Kelas kata pertama dia adalah kata benda. Nggak bisa, dia jadi predikat nggak bisa ya. Tapi kita cek ke bawah lagi, cari yang kedua atau yang lebih. Nah, advance yang kedua, dia adalah verb atau kata kerja, teman-teman. Artinya adalah to move towards someone or something, especially in a slow and determined way, used especially to talk about soldiers. Jadi biasanya dipakai untuk ngomongin pasukan atau tentara ya. Kalau advance itu maju artinya seperti itu. Nah, tapi dia juga bisa artinya develop, meningkat yang tadi ya. If scientific or technical knowledge advances, jadi kayak pengetahuan teknis atau ilmiah itu advances, atau jika sesuatu itu mengadvance-nya, dia meningkat atau membaik seperti itu. Gitu ya. Jadi advance itu juga bisa jadi kata kerja. Seperti itu artinya adalah meningkat. Seperti itu, Miss. Jadi kalau pertanyaannya kenapa advance predikat? Dia adalah salah satunya kelas katanya kata kerja. Bisa jadi predikat dan kalau kita lihat di sorry teman-teman tadi. Ini ya, sebentar saya share lagi. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, advance ini terletak di setelahnya itu ada kata keterangan. Ya kan, rapidly ada lilinya itu kata keterangan, teman-teman. Nah, kata keterangan itu menjelaskan kata kerja. Berlari dengan cepat. Berlari itu kata kerja, dijelaskan oleh dengan cepat, rapidly. Oke, misalnya lagi bernyanyi dengan
merdu atau indah. Sing beautifully. Jadi sing itu juga kata kerja. Nah, jadi advance di situ dia adalah kata kerja. Seperti itu, Miss. Nah, atau kalau teman-teman cek di soal, cari subjek predikat itu tidak ada. Jadi dengan cara itu juga bisa. Dan tidak mungkin ada conjunction yang menghubungkan dua SP kok tidak ada kata kerja lagi. Ya, jadi pasti advance-nya itu adalah kata kerja. Seperti itu, Miss Aril ya. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Dapat ya. Nah, tapi nanti teman-teman akan terbiasa dengan membuka kamus, kemudian walaupun nanti suatu ketika teman-teman tes tidak tahu arti katanya, teman-teman bisa tahu itu letaknya di mana, itu akan bisa menebak kalau itu adalah kata kerja, gitu ya, atau misalnya itu kata keterangan, atau misalnya itu kata benda, walaupun kita nggak tahu artinya atau nggak pernah dengar kata itu, kuncinya adalah teman-teman sering-sering berlatih kalau menemukan vocab baru, dicari terus ditulis. Boleh ditanyakan juga nggak apa-apa ke saya atau punya teman yang lebih menurut teman-teman lebih enak untuk diajak konsultasi atau belajar bareng juga nggak apa-apa, bebas teman-teman. Seperti itu. Karena memang di TOEFL ini masalah utama atau yang paling penting buat teman-teman adalah vocab. Dan vocab itu didapat dari sering-sering latihan. Seperti itu. Bukan hafalan ya teman-teman. Saya sangat tidak menyarankan untuk hafalan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau mungkin teman-teman yang merasa masih kesulitan di conjunction kira-kira yang mana? Selain kata keterangan yang berakhiran dengan ly, ada kata keterangan lain yang menunjukkan, yang menjelaskan maksudnya gitu ya, yang menjelaskan kata kerja. Banyak sekali, Miss. Penjelas kata kerja itu ada banyak banget, teman-teman. Misalnya to verb 1. To verb 1 itu biasanya sebelumnya juga kata kerja gitu ya, walaupun nggak selalu. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, kata keterangan, ya memang kata keterangan itu fungsinya bisa menjelaskan kata kerja. Semuanya, teman-teman. Semua kata keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja, walaupun ada pengecualian misalkan very. Very itu kata keterangan, tapi nggak bisa menjelaskan kata kerja. Kita nggak bisa bilang I very love you, itu nggak bisa, teman-teman. Nah, tapi ada gantinya ya, misalnya really. Kita bisa pakai really. I really love you. Nah, really sama very itu satu keluarga sebenarnya. Namanya keterangan adverb of degree. Keterangan tingkatan atau intensity gitu ya. Cuman memang beberapa, pokoknya di dalam bahasa Inggris itu pasti ada pengecualian. Aturan itu pasti ada pengecualian, teman-teman. Gitu ya. Nah, pengecualian itu biasanya di vocab. Nanti untuk keterangan kita bahas di hari ke-7, misalnya ya. Mungkin akan lebih dapat di sana gitu ya, di hari ke-7. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, seperti biasa, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, tanyain aja gitu ya. Thank you so much for coming guys. Thank you so much for coming, I'm sorry. And if I have mistake, I'm sorry. And I'll see you again next time. Jelas saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night guys. See you next time.